Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustadz Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang di akan Tangerang. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, kemudian penyimak serta pendengar dimanapun Anda semuanya berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan selamat bergabung kembali dalam program live interaktif Bekal Muslim. Sore hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember dan insya Allah kita akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan wakil ketua merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan seperti biasa pemirsa, sore hari ini Anda bisa manfaatkan waktu kurang lebih selama 1 jam ke depan. Anda bisa kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz. Ada 2 jalur yang bisa Anda gunakan. Yang pertama, Anda bisa telepon langsung di 0331544687. Atau juga Anda bisa telepon melalui aplikasi WhatsApp ya, atau WhatsApp call, silakan di 0821 706087. Sekali lagi 0821 706087. Dan bagi Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan via chat tertulis ya. Silakan di jalur website kami di www.dewanfatwa.com. Sore hari ini sudah hadir bersama kami di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nizar. Gimana kabarnya Ustaz? Masya Allah, nampaknya kayak pengantin baru gitu. Waduh, ini pengantin baru 10 tahun Ustaz. Oh, baru 10 tahun iya. Tapi memang katanya pengantin lama itu juga harus diperbaharui Ustaz ya. Biar kerasa jadi pengantin baru terus Ustaz. Semangatnya aja sih diperbarui. Pengantinnya itu enggak usah, cukup. Pengantinnya orangnya yang sama Ustaz ya, semangatnya aja Ustaz. Semangatnya yang perlu diupdate. Nah, biar enggak membosankan gitu. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Tapi sore hari ini pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak, kita juga berkesempatan untuk menyapa beberapa media yang tentunya juga merelay program kami, diantaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Soga FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tenggaran, dan juga Radio Mas FM Seragen. Kita akan bacakan dan persilakan Anda sesaat lagi, namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu sebagai nasihat pembuka sore hari. Nah, kami persilakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada. Tidak terasa, kembali di depan mata kita telah hadir satu momentum yang luar biasa, yaitu Asyur Dzul Hijjah, 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. 10 hari bulan Dzul Hijjah itu adalah gugusan hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gugusan waktu siang. Ya, waktu siang selama 10 hari. Berturut-turut pada bulan-bulan saja yang itu merupakan waktu yang paling utama untuk dimanfaatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana 10 malam terakhir bulan Ramadan itu adalah gugusan malam paling mulia sepanjang tahun. Sehingga sebagaimana ketika Anda di 10 malam terakhir Ramadan, Anda betul-betul totalitas beribadah, maka di 10 hari Dzul Hijjah itu sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa habbu min hadhihi al-ayyamil ashir." Tidaklah ada hari-hari yang lebih mulia dan lebih Allah cintai untuk kita beramal saleh padanya dibandingkan 10 hari Dzul Hijjah ini. Spontan sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah." Sampai pun kalau ada orang berjihad fisabilillah namun di hari lain, bukan di 10 hari bulan Dzul Hijjah,
Apakah juga masih kalah keutamaannya? Qala walal jihadu fisabilillah. Kata Nabi SAW, termasuk jihad fisabilillah di lain waktu tidak bisa menyamai keutamaan Anda berzikir, bersedekah, berinfak pada 10 hari Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi, rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali orang itu totalitas ketika dia berangkat jihad, dia berangkat sendiri dengan hartanya, dengan jiwanya, dan kemudian semua itu habis. Tidak kembali sedikit pun, alias hartanya pun habis dan ia pun gugur di sabilillah, alias syahid fi sabilillah. Hanya dia yang bisa menyamai keutamaan orang yang berzikir, berpuasa, sholat sunnah, bersedekah, dan memperbanyak amal soleh lainnya di 10 hari Dzulhijjah. Karena itu, kaum muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV di mana Anda berada, mari kita persiapkan diri kita untuk menyongsong satu event yang belum tentu akan terulang bagi kita. Ya mungkin bagi orang lain masih ada kesempatan untuk mendapatkannya kembali pada tahun yang akan datang. Adapun kita tidak ada jaminan. Karena itu mari kita rencanakan apa yang akan kita lakukan di 10 hari paling mulia sepanjang tahun ini. Mungkin Anda telah menyiapkan hewan korban Anda. Namun belum cukup. Karena hewan korban itu hanya akan Anda sembelih pada hari Id, pada tanggal 10. Sedangkan masih ada 9 hari lagi. Tanggal 1 Dzulhijjah, 2, 3, sampai 9. Apa yang akan Anda lakukan padanya? Amal soleh apa yang akan Anda lipat gandakan pada hari-hari tersebut? Nah, ini adalah tanggung jawab kita. Ini adalah kesempatan peluang bagi kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Ya, siapkan sedekah terbaik Anda. Persiapkan momentum-momentum Anda akan melipat gandakan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah SWT. Persiapkan, rencanakan zikir apa yang akan Anda perbanyak, Anda ucapkan di siang-siang hari di 10 Dzulhijjah ini. Dengan demikian, insya Allah SWT akan melipat gandakan pahala kita dan memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda, sehingga di 10 hari Dzulhijjah kita menjadi orang yang sukses karena berhasil menggapai pahala yang paling Allah cintai dan Allah ridai. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ini tetap Ustaz ya, untuk penentuan tanggalnya kita ikut yang ada di negara kita Ustaz ya. Betul, masing-masing kita ikut negara kita. Karena itu tanggung jawab pemerintah kita. Karena Idul Adha itu ibadah yang kolosal ya. Melibatkan masyarakat banyak. Nah, ibadah yang semacam ini dalam Islam itu selalu di kewenangan menetapkannya itu diberikan kepada pemerintah. Allah Ta'ala. Ya, ini kadang masih terjadi di kalangan masyarakat Indonesia Ustaz, mungkin yang ada sanak saudaranya sedang melaksanakan ibadah haji. Dia sangat tergantung sekali Ustaz ya. Apabila di sana sudah mungkin melakukan ibadah tertentu untuk mempersiapkan 10 Dzulhijjah, di sini juga harus seperti itu. Padahal faktanya tidak seperti itu Ustaz ya. Betul, memang secara persiapan iya, tapi apakah harus kita sama dengan yang di Mekah? Padahal ada hal yang terulang setiap hari, sholat 5 waktu. Sholat waktu itu terkait dengan satu tempat, yaitu Ka'bah namanya. Walau demikian kita tidak selalu mengikuti orang yang ada di sisi Ka'bah. Betul. Kita penetapan waktu sendiri, waktu subuh, zuhur, asar, mengikuti penetapan waktu di tempat kita masing-masing. Demikian pula halnya haji, puasa dan lainnya. Itu ya kita ngikuti momentum di sini. Adapun yang berhaji karena memang tempatnya haji di Mekah ya mengikuti penetapan waktu setempat. Sedangkan kita Idul Adha, sholat Idul Adha, kalaupun harinya sama, apakah waktu duhanya sama? Bisa jadi orang Mekah masih tidur nyenyak, kita sudah tiba saatnya sholat. Kalau kita nunggu waktu orang Mekah menunaikan sholat Idul Adha, mungkin di kita baru pukul 11 siang mungkin atau paling tidak pukul 10 siang. Tentu ini tidak sesuai dengan syariat Islam yang begitu menekankan tentang kemudahan. Inna dina yusrun, agama Islam itu mudah dan tidak ingin agar umatnya itu merasakan kesusahan. Tentu ini sangat merepotkan, apalagi kalau
tempat-tempat yang tidak ada akses terhadap informasi di pedalaman dan lain-lainnya. Tentu ini sangat menyusahkan ya, Allah taala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Baik, pemirsa Fatwa TV, kini kita akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Line telepon atau line WhatsApp call kami sudah buka 033154460087 atau di 0821706087. Baik, penelpon pertama sore hari ini ada Ummu Hanif dari Kalimantan Timur. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, silakan satu pertanyaan Ummu Hanif untuk Ustadz. Ya, Ustadz. Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Barakallahu fikum, Ustadz. Misalnya gini, jika ada karyawan pensiun kan biasa ada uang pengembangan dari asuransi gitu. Ya. Ini kan biasa dihukumi riba. Apakah pengembangan tersebut hanya untuk orang miskin atau ada yang lain, Ustadz? Begitu aja, Ustadz. Asuransi apa nih, Bu? Kenapa, Ustadz? Asuransi tenaga kerja itu ya? Bukan, Ustadz, asuransi yang ini apa? Yang karyawan. Iya. Ya, berarti kan Maksudnya jaminan itu masa tua yang semacam itu. Iya, Baik. kan ada yang dibayarkan perusahaan untuk Baik. karyawan, proporsi yang sisanya yang dari perusahaan yang dikembangin juga sama asuransi. Ya. Baik, baik Ibu. Ya, baik. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Hanif ya di Kalimantan Timur. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Ummu Hanif, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Memang kalau kita baca regulasi dan yang dipraktekkan di tempat kita kerja, memang terkesan karyawan itu membayar sekian persen dari potongan tiap bulan ya untuk jaminan masa tua, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, sistem ini walaupun disebut potongan dari gaji karyawan, namun de facto-nya, secara kenyataannya, dana itu tidak pernah diterima oleh karyawan. Tetapi dari tempat kita kerja, perusahaan atau instansi tempat kita kerja, secara otomatis langsung dibayarkan ke perusahaan asuransi. Dalam hal ini kalau di negara kita adalah BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah, ini fakta ini bahwa uang itu tidak pernah dipegang, tidak pernah diserahkan kepada karyawan. Itu sejatinya adalah pemberian dari perusahaan murni, pemberian dari instansi murni kepada karyawan. Adapun pemisahan sekian persen dari dana perusahaan, sekian persen dari gaji karyawan, ini hanya sekedar faktor akuntansi saja. Faktanya karyawan tidak pernah menerima dana tersebut, serupiah pun tidak. Langsung dibayarkan oleh perusahaan kepada perusahaan asuransi atau hal ini BPJS Ketenagakerjaan. Maka praktek semacam ini secara prinsip adalah membuktikan bahwa itu sebetulnya adalah pemberian. Itu adalah fasilitas dari perusahaan ataupun instansi untuk karyawan, baik fasilitas kesehatan ataupun fasilitas jaminan masa tua ataupun kecelakaan dan lain sebagainya. Sehingga secara prinsip baik itu dana itu dikelola, diputar dimanapun, itu sepenuhnya tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab karyawan. Sehingga ketika karyawan purna bakti pensiun dan mendapatkan dana tersebut, baik dana itu diserahkan sekali dibayarkan langsung ataupun dibayarkan bertahap setiap bulan, maka itu insya Allah secara prinsip halal karena itu adalah pemberian fasilitas sebagaimana karyawan tersebut di masa produktifnya telah totalitas mendarmakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk perusahaan, untuk instansi, maka sebagai bentuk apresiasi dan imbal balik, tatkala masa produktif karyawan itu telah berlalu, perusahaan ataupun instansi memberikan apresiasi ya terhadap semua dedikasi karyawan tersebut di masa produktifnya. Sehingga di masa tuanya dia mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut, baik itu jaminan masa tua ataupun yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk Ummu Hanif tadi di Kalimantan Timur. Baik, silakan berikutnya ada Pak Saleh Haji sudah tersambung di line telepon.
Assalamualaikum Pak Saleh Haji, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, baik, Ustadz. Ana ingin bertanya tentang sunnah-sunnah yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Baik. Selain memotong kurban, kemudian apalagi itu kalau ketemu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Nah, apakah ada sunnah-sunnah yang lain Baik, Bapak. di hari raya Idul Fitri itu? Baik. Apakah juga termasuk misalnya berkunjung ke keluarga Baik. atau berziarah ke kuburan atau semacam apa, Ustadz, sunnah-sunnah yang dilakukan? Baik, Bapak. Terima kasih Pak Syukron, Saleh. jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik, barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada Pak Saleh Haji di Bengkulu ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Pak Saleh Haji, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang konkret dan lengkap. Apa yang seharusnya kita lakukan pada momentum Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang pertama tentu menunaikan sholat, yaitu sholat Id. Yang kedua adalah bertakbir ketika kita malam Id itu tiba. Kita bertakbir kapanpun, ya sejak malam Id tiba kita telah bertakbir. Terus bertakbir sampai kita selesai sholat Id. Dan selanjutnya di hari tasyrik kita juga bertakbir. Namun takbirnya selepas sholat fardu. Bahkan menurut banyak ulama takbirnya itu sejak hari Arafah tanggal 9. Jadi sejak sholat subuh di hari Arafah kita bertakbir setiap kali selesai dari sholat fardu. Dan ketika matahari terbenam di malam Id, ya berarti itu penanda bahwa itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah, maka kita bertakbir kapan saja, yang disebut dengan takbir mutlaqah, bertakbir setiap waktu sebanyak mungkin. Ya, itu salah satu sunnahnya. Di antara sunnahnya adalah kita membagikan hewan korban kepada handetolan, tetangga, saudara, dan menyimpan sebagiannya. Dan sebagainya dikonsumsi pada waktu hari Id tersebut. Dan dahulu Nabi SAW, pertama kali yang beliau lakukan seusai sholat adalah menyembelih. Dan pertama kali santapan yang beliau santap di hari Id adalah daging hewan korban beliau. Ya. Yang oleh sebagian orang, saya katakan, sebagian orang menyalahfahami bahwa ada anggapan bahwa pada hari Idul Adha paginya disunahkan untuk berpuasa hingga selesai sholat. Ini salah faham. Maksudnya bukan berpuasa, namun diupayakan agar menyegerakan penyembelihan hewan korban dan kemudian mengolahnya agar santapan pertama yang disantap pada hari tersebut adalah daging korban. Itu bagi yang bisa, bagi yang memungkinkan. Maka itu sebisa mungkin bagi yang berkorban, setelah disembelih, setelah dikuliti, segera potong sedikit untuk segera diolah, dimasak, untuk kemudian segera disantap bersama dengan keluarga dan handetolan yang ikut terlibat dalam pengurusan hewan korban kita. Kemudian di antara amalan yang disyariatkan dan disunnahkan pada hari Id adalah ketika kita berangkat ke masjid, ke masjid ataupun ke musola, ya, lapangan tempat menunaikan sholat Id, disunahkan untuk berangkat dari satu jalur dan pulang dari jalur yang lain. Untuk apa? Ini ada satu alasan yang sangat luar biasa. Agar kita itu berinteraksi, memastikan bahwa orang-orang di sekitar kita itu betul-betul terlibat dengan perayaan Id. Betul-betul mengikuti nuansa Id, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesenangan. Jangan sampai ada tetangga kita, orang di sekitar rumah kita, bahkan orang di sekitar tempat kita sholat, dalam kondisi sedang kesusahan dalam urusan makan, sehingga Id tiba mereka dalam kondisi masih bergelut dengan urusan-urusan perutnya. Nah, ini
adalah kepedulian ini, alias sepatutnya kita peduli dengan orang-orang sekitar kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yu'min, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, man yabitu syab'an wa jahru ja'i. Orang yang bisa tidur nyenyak sedangkan tetangganya kelaparan. Sehingga secara konteks umumnya tentu tidak tepat ya ketika kita hari Id merayakan Idul Adha, makan bersenang-senang, makan daging, kemudian ada tetangga kita yang ternyata terlewatkan, terluputkan sehingga mereka tidak ikut serta dalam merayakan Idul Adha yang kebanyakan kaum muslimin menyantap hewan korbannya. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi, Pak Saleh Haji dari Bengkulu. Baik, berikutnya ada penanya ketiga kita dari Pak Wahyu di Jember. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Wahyu pertanyaannya. Ustadz izin bertanya, Ya. dalam menentukan tanggal pernikahan dalam agama Islam itu seperti apa ya Ustadz? Baik. Makasih. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Baik, Wahyu. barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Pak Wahyu. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Pak Wahyu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dalam penyimak dimanapun Anda berada. Semua hari, semua waktu, semua tanggal dalam Islam itu baik. Tidak ada hari naas, tidak ada hari sial. Hari sial kita adalah di mana kita berbuat maksiat. Itulah hari sial. Selama kita beramal soleh, beribadah, maka itu adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Karena nilai suatu waktu, nilai suatu tempat tidak diukur dengan waktu ataupun tempat itu, tapi diukur dengan apa yang Anda lakukan. Tidakkah Anda ingat? Ka'bah adalah tempat yang paling mulia di dunia ini. Namun demikian pula kota Mekah adalah kota yang paling mulia, paling suci di dunia ini. Walau demikian, tatkala Ka'bah dipenuhi dengan berhala-berhala, tatkala kota Makkah dipenuhi dengan tindak angkara murka, kesyirikan dan kekufuran, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau berhijrah meninggalkan kota Makkah, memilih mencari tempat, dan bahkan beliau memotivasi para sahabatnya untuk hijrah sampai pun ke negeri Habasyah. Agar apa? Agar di negeri tersebut kaum muslimin bebas, mendapatkan keleluasaan menjalankan akidahnya, menjalankan agamanya. Walaupun di Mekah tempat yang mulia, tetapi tatkala di Mekah tidak ada kebebasan beribadah. Bahkan orang yang beribadah, orang yang menegakkan la ilaha illallah justru dibunuh, diintimidasi, disakiti. Maka umat Islam realistis. Karena nilai tempat tidak diukur dengan tempat itu, tapi diukur dengan apa dan bagaimana Anda bisa beraktivitas, apa yang bisa Anda karyakan, Anda bisa bukukan di dalam catatan lembar amalan Anda kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menegaskan bahwa nilai waktu dan tempat itu tidak diukur dengan tempat dan waktu itu, tetapi diukur dengan apa yang Anda lakukan. Sehingga dimanapun Anda, kapanpun Anda menjadi lebih dekat kepada Allah, maka tempat itulah yang direkomendasikan untuk Anda huni, untuk Anda bertinggal di sana. Waktu apapun yang padanya Anda bisa mengoptimalkan ibadah lebih dekat dengan Allah, maka waktu tersebut adalah waktu yang mulia bagi Anda. Walaupun bagi orang lain belum tentu sama. Ya, karena itu kita realistis. Tanggal kapanpun, dimanapun, itu adalah baik untuk melangsungkan pernikahan. Tidak ada, sebatas saya ketahui, tidak ada waktu yang lebih utama dibanding yang lain, kecuali bila memang pada waktu tersebut Anda mampu ya menjalankan. Sehingga kalau Anda bisa menikah sekarang juga, maka sekarang juga itu waktu yang baik bagi Anda. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah ibadah. Dengan menikah Anda membentengi diri Anda dari perbuatan zina. Dengan menikah Anda meneladani Nabi SAW. Dengan menikah Anda mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah menciptakan untuk Anda, menyiapkan untuk Anda jauh-jauh hari pasangan Anda. Orang yang
Allah beri kepercayaan, Allah berikan kepercayaan tentang dia kepada Anda, dan demikian seterusnya. Sehingga kapan saja itu baik. Namun tentu karena pernikahan itu bukan bertepuk sebelah tangan, ya, ada pasangan kita yang mungkin punya pertimbangan masalah kekeluargaan dan lain sebagainya, kesiapan mental dan lain sebagainya. Tentu waktu yang paling tepat adalah waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga tidak perlu dipertentangkan, sehingga lebih mengakomodir pertimbangan dari kedua belah pihak, sehingga manapun yang akhirnya itu cocok waktunya demi kemaslahatan kedua belah pihak, itulah waktu yang terbaik. Jangan sampai pergi ke dukun, jangan lagi datang ke peramal, waktu yang cocok dengan menghitung tanggal lahir dan seterusnya. Itu semuanya adalah tidak ada dasarnya, bahkan itu tercela dalam Islam. Allah Ta'ala alam. Nah Ustaz, ini sering terjadi Ustaz, ada sebagian orang tua yang masih mengikuti tradisi kalau dalam artian menikah tanggal ini nanti akan menentukan nasib pernikahan seperti ini. Ini apa termasuk kesyirikan Ustaz? Itu adalah tasya'um, ya. Itu adalah berarti mengaitkan masa depan kita itu dengan masa. Ideologi orang-orang jahiliyah dulu sampai hari ini pun sebagian masih ada, ya, itu yang disebutkan dahriyin. Orang-orang yang menganggap bahwa baik buruk itu ditentukan oleh waktu. Padahal baik buruk itu bukan waktu yang menentukan, Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian adalah apa yang kita lakukan. Karena sebagai contoh sederhana aja, hari di mana Nabi SAW lahir, di sana juga ada hari tersebut bisa jadi orang kafir pun lahir. Hari di mana kita berhaji, di sana ada orang yang mencuri, berzina. Hari kita menikah, apapun harinya, bisa jadi ada di sana orang yang berzina. Hari kita membayar zakat, di sana ada orang yang merampok. Itu ada, sehingga nilai ibadah kita atau nilai amalan kita tidak ditentukan oleh hari. Karena hari itu bukan milik kita seorang. Hari itu milik semua orang. Sehingga kalau hari itu baik, ya dasarnya adalah apa yang kita lakukan pada hari tersebut. Hari itu akan menjadi buruk tatkala apa yang kita kerjakan pada hari tersebut adalah buruk. Itu yang menjadikan waktu, tempat itu menjadi baik ataupun buruk sesuai dengan apa kita mengisi waktu dan hari tersebut. Ya Allah. Barakallahu fikum. Ini hari yang buruk adalah saat hari itu kita melakukan keburukan, Ustaz. Betul. Ya? Baik, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk Pak Wahyu dan pemirsa sekalian yang mungkin akan merencanakan pernikahan. Tidak ada hari yang buruk insyaallah, ya. Semua hari baik. Semua hari baik insyaallah. Baik, kita geser ke Sukabumi Ustaz, ada Pak Didin, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Didin, satu pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Pak Didin dari Sukabumi. Ya, silakan Bapak. Bertanya tentang itu Ustaz. Tadi saya mendengar menjelaskan tentang tentang waktu, perbedaan waktu antara di Saudi dan di kita. Baik. Ya, saya tadi setuju saya ngikutin itu. Mengenai waktu zuhur, ya nggak sama. Kalau asar di kita di Arab Saudi masih zuhur. Gitu. Ya. Terus yang ditanyakan, Pak? Ini yang ada saya mau tanyakan tentang hari Arafah. Betul. Kan sering terjadi di kita kalau hari Arafah kan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji ada kan utama wukuf di Arafah, tidak dibenarkan untuk melakukan puasa. Tapi yang tidak melaksanakan haji kan disunahkan malam muakkadah, dikuatkan muakkad, jadi harus kita puasa Arafah kan Ustaz? Iya. Bukan puasa itu. Sering terjadi saya ada keraguan kalau di Mekah lebarannya misalnya hari Jumat gitu ya. Kalau di Indonesia berarti hari Sabtu. Ya. Kalau Arafahnya di kita di Indonesia berarti kan hari Jumat, sedangkan di Saudi kan hari Jumat itu berarti lebaran gitu ya. Umratul Aqobah. Jadi tasrik. Yang tasrik termasuk tidak dilakukan puasa. Betul. Ini ada keraguan, sedangkan mengenai waktu kan kita saya sudah nangkap Bapak, sudah ya. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Bapak. Pak Didin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah.
semoga Allah SWT merahmati Pak Didin, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Apa yang disampaikan ini kalau kita terapkan pada semua ibadah kita akan kacau. Karena orang yang berpuasa adalah ketika fajar telah terbit dan berhenti dari puasa ketika matahari telah tenggelam. Nah, itu pun sama ya, harinya adalah hari di mana tempat kita berada, matahari itu terbenam ataupun terbit, fajar itu terbenam terbit. Demikian pula hari Arafah. Tadi Pak Didin sudah menyampaikan bahwa bagi orang yang berhaji adalah syaratnya berwukuf. Sedangkan kita yang tidak berhaji ada di tempat kita, syaratnya adalah berpuasa, puasa hari Arafah. Dan puasanya itu dikaitkan dengan hari, bukan dengan wukuf. Puasa itu dengan hari, bukan dikaitkan dengan wukuf ya. Makanya disebutkan siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah ya. Ini jelas ya, karena kalau kita balik ke beberapa tahun silam ya, terbayangkan bahwa kaum muslimin di penjuru dunia itu tidak tahu menahu tentang apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Arafah. Hari tersebut sedang hari apa? Karena informasi itu belum ada internet, belum ada telepon, belum ada yang lain. Sehingga ujungnya ratusan tahun kaum muslimin itu secara de facto berpuasa berdasarkan ru'yah masing-masing. Berpuasa atau berarafah berdasarkan penetapan hari Arafah di masing-masing daerah, karena belum ada informasi. Hari ini ketika ada informasi itu, maka ini seringkali akan menjadi polemik. Padahal kalau kita terapkan misalnya sumuli ru'yatih wa aftirul ru'yatih, puasalah ketika engkau lihat, berhentilah dari berpuasa ketika engkau telah melihat hilal juga, yaitu hilal Syawal. Begitu juga dalam Al-Quran Allah tegaskan bahwa makan dan minumlah sampai terbit fajar. Nah, orang Indonesia sudah melihat fajar, orang Mekah masih makan. Indonesia sudah terbenam matahari, orang Arab masih berpuasa. Nah, sehingga masing-masing itu memang Allah SWT sudah mengaitkan atau mengkondisikan agama Islam ini mudah bagi semua orang yang punya televisi, yang punya internet, yang punya telepon ataupun tidak punya telepon, itu bisa menjalankan ibadah secara maksimal dan secara benar. Sehingga memang sengaja seperti kata Nabi SAW, inna ummatun ummiyah. Kita itu adalah umat yang oleh Allah SWT dijadikan ummiyah, sehingga patokan ibadahnya itu tidak perlu pakai hitung-hitungan, tidak perlu pakai teknologi, cukup dengan hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang. Kasat mata, melihat terbit, tidak terbit, terbenam, tidak terbenam. Sehingga ini memang sengaja agar kemudahan dalam menjalankan syariat ini terus-menerus didapat oleh semua orang, dirasakan oleh semua orang, tanpa harus kita menggunakan teknologi atau fasilitas yang lainnya. Ini adalah satu kesengajaan Allah SWT agar semua orang dimanapun ada teknologi atau tidak teknologi itu bisa menjalankan ibadah dan tidak harus perlu ada ketergantungan dengan orang lain ya. Ini memang kondisinya, sehingga walaupun teknologi ada itu tidak harus digunakan. Walaupun informasi itu bisa didapat, kita tidak harus mencari bagaimana dan apa yang terjadi di Mekah. Kita cukup menggunakan apa yang kita dapat di tempat kita masing-masing. Itu sebagai perwujudan bahwa Allah SWT memudahkan syariat Islam bagi semua orang. Jangan hanya melihat saya punya teknologi, saya punya akses. Tetapi banyak kaum muslimin yang hari ini masih banyak yang belum mendapatkan akses tersebut. Banyak negara Islam, terutama negara-negara yang masih terbelakang ya, alih-alih internet, alih-alih televisi, mereka hanya hidup di tempat terpencil, di daerah yang jauh-jauh dari akses informasi tersebut. Sehingga tentu mengharuskan kita mengikuti apa yang terjadi di Mekah itu tentu tidak atau kurang sejalan dengan kemudahan yang Allah tetapkan pada syariat Islam. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat tadi ya untuk penanya dari Sukabumi. Baik, berikutnya kita geser ke Pekanbaru, ada Ibu Yunilawati. Fatwa TV, Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu pertanyaan Ibu ya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
ada pertanyaan titipan dari teman Ustadz mengenai pada tahun 1990 Ya. itu orang tua mereka meninggal meninggalkan warisan. Ya. Waktu itu abang yang besar, dia ada bersaudara 7 ada laki-laki ada perempuan. Waktu itu abang yang paling tua membagi warisan itu sama rata karena ada pesan dari ibunya bahwa ini dibagi aja sama rata. Dan saat itu setelah dihitung mendapatlah mereka itu sama rata laki-laki perempuan 17 juta sekitar itu. Namun belakangan ini sekarang salah seorang abangnya itu menuntut dia tidak mau menerima yang rata itu. Jadi dia mau harus dibagi 2:1 itu Ustadz. Baik. Jadi keluarga ini saudara-saudara ini sudah berembuk dan dihitung ulang. Ternyata selisihnya tuh 4 juta cuman dari 17 juta itu yang harus dibayar ke abang itu. Ya. Namun abang itu nggak mau terima 4 juta karena kondisi sekarang katanya mau dihitung pakai emas. Kalau emas kan banyak. Jadi saudara-saudara ini sebenarnya mau mengganti itu, tapi jangan perhitungan begitu. Sekarang yang masalah Ustadz, tolong Ustadz detailkan, apakah yang abang yang menuntut ini dia memang berhak untuk menuntut karena dulu dia terima. Dan itu udah 30 tahun yang lalu. Yang kedua, saudara-saudara yang ada ini, kalaupun dia tidak mau mengganti, membayar sesuai dengan itu untuk ukuran harga sekarang, itu apakah mereka ini berdosa? Dan terus apakah orang ini kalau dia mau pun membantu, apakah hitungan nilainya itu apa sekarang Ustaz? Karena dia tidak mau terima 4 juta gitu. Sudah. Pesannya sudah saya. Ya, baik Ibu. Ya. Baik. Barakallahu fiik wa athabaqakumullah kepada Ibu Yunilawati di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam hukum Islam, memang ketetapan waris itu dibagi sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ahli waris laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dibanding yang didapat oleh ahli waris perempuan. Namun demikian, karena ini sudah dibagi dan waktu itu semua sudah sukarela, alias kalaupun ada hak sudah dimaafkan, kalaupun ada yang kurang dari haknya sudah merelakan, kalau yang lebih itu juga sudah direlakan oleh semua ahli waris, maka ini satu hal yang sudah selesai dan final. Alias pemilik hak yang harusnya haknya lebih banyak itu waktu itu sudah merelakan, mengikhlaskan. Kalau sudah diikhlaskan ya tidak bisa lagi dituntut, tidak lagi bisa diminta. Seperti halnya orang yang memiliki piutang, menghutangi orang lain. 10 tahun silam, dia sudah tidak nagih, dia mengatakan sudah saya relakan. Tidak usah dibayar. Atau cukup bayar sekian saja, sudah sisanya saya relakan. Maka setelah berlalu sekian puluh tahun kemudian, saya tidak jadi merelakan, saya menyesal. Saya hari ini nuntut untuk dibayar. Ya tidak bisa lagi secara aturan syariat. Karena meminta kembali sesuatu yang sudah disedekahkan, didermakan, dalam Islam itu tidak boleh. Karena waktu itu berarti 30 tahun silam, sang abang ini telah memberikan, mengikhlaskan, menghibahkan ya, sebagian haknya kepada saudara-saudara atau saudari-saudarinya yang perempuan. Dan ketika itu sudah diikhlaskan, dihibahkan. Padahal dia tahu waktu itu bahwa laki-laki mendapatkan 2 bagian dibanding perempuan. Maka hari ini berarti dia tidak boleh memintanya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, al-aidu fi hibatih kal kalbi yaqi fa ya'udu laqi'. Orang yang meminta kembali hibah yang pernah dia berikan, pernah dia relakan kepada orang lain, kemudian setelah sekian waktu diminta kembali, itu bagaikan anjing yang mutah-mutah. Kemudian setelah keluar semua utahannya, kotoran dari perutnya, dimakan kembali. Ini kata Nabi, mathalus saw, ini adalah satu gambaran, ilustrasi yang sangat buruk. Sehingga berdasarkan hadis ini, banyak ulama kemudian mengatakan haram hukumnya meminta kembali. Sehingga secara hukum perdata, sesuatu yang sudah diikhlaskan, direlakan, tidak lagi bisa diminta. Berarti sudah putus. Nah, dalam banyak kasus memang
masalah seperti ini muncul kembali tatkala orang yang pernah mengikhlaskan itu sedang mengalami kesulitan ekonomi atau sedang terobsesi untuk memiliki sesuatu yang lebih, iri dengan saudaranya yang lain. Maka permasalahan seperti ini tidak bisa diselesaikan secara fatwa. Ya, kalaupun ibu bertanya kepada sejuta ulama, karena masalah itu bukan masalah hukum, masalahnya itu adalah masalah hati. Adanya iri, adanya kesulitan ekonomi, ya. Maka solusinya tadi sudah ada inisiasi dari keluarga untuk membantu kesulitan ekonomi saudara yang tersebut. Ya, tidak perlu lagi mengungkit masalah waris. Namun kalau tetap tidak bisa, maka ya penyelesaian cuma satu, pengadilan. Penyelesaiannya adalah cuma satu, yaitu pengadilan. Sehingga nanti masing-masing akan menetapkan bukti dulu, sudah saling merelakan, sudah saling bersaksi, sudah mengikhlaskan. Ini yang bisa menyelesaikan, karena ini adalah kasus sengketa, ya. Sengketa tidak bisa diselesaikan dengan fatwa, tapi diselesaikan dengan sulh, perdamaian, ada saling toleransi, atau ya di meja hijau. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Yunilawati. Berikutnya ada Umu Yodi sudah tersambung di line telepon Fatwa TV. Assalamualaikum Umu Yodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan satu pertanyaan untuk Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Begini Ustaz, suami Ana tidak sholat 5 waktu ke masjid. Beliau hanya sholat di rumah, kecuali sholat Jumat. Beliau sudah tahu hukumnya dan kami sudah ingatkan, walau tak sering. Karena mukanya berubah seperti tidak senang kalau diingatkan. Sekarang kami biarkan saja. Ana juga sudah minta tolong bawa anak taraweh ke masjid. Tapi jawabnya diam saja. Akhirnya sholat tarawih dan sholat subuh, Ana sebagai ibunya yang membawa Ananda ke masjid. Umur anak kami 11 tahun. Mohon nasihatnya Ustadz. Baik. Begitu pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Pertama, saya mengingatkan bahwa bersyukurlah suami masih sholat. Karena masih terlalu banyak suami yang tidak sholat. Atau paling tidak kadang sholat, kadang tidak. Ini suami alhamdulillah masih sholat 5 waktu. Yang kedua, bahwa nasihat itu tidak harus kita yang menyampaikan. Bisa jadi momentum itu akan tiba ketika ada teman, ada sahabat, ada orang lain yang berusaha atau mampu merubah pola pikir suami. Ya, maka ketika kita bertamu, kita bisa minta tolong atau kita bisa kondisikan secara tidak langsung, kita bertamu ke rumahnya orang yang baik, yang selalu sholat 5 waktu, ajak suami. Bilang suami, antar ke rumahnya fulan, bertamu di sana, kita diundang orang tersebut untuk jamuan makan malam, misalnya datang setelah maghrib, dan ketika sholat isya tiba, biasanya tuan rumah kan mengajak tamunya untuk sholat berjamaah di masjid. Seringlah lakukan semacam ini. Ini adalah salah satu strategi agar suami kita terbawa. Demikian pula kadang undang orang, teman yang rajin sholat berjamaah di masjid, sehingga ketika adzan dikumandangkan, tamu tersebut akan minta izin, bahkan mengajak tuan rumah untuk untuk sholat berjamaah. Ini strategi, dan masih banyak lagi strategi kita untuk mengkondisikannya. Tidak harus dengan verbal, dengan kata-kata, karena seringkali laki-laki gengsi kalau yang mengingatkan adalah istrinya. Tapi seringkali laki-laki akan gengsi kalau kemudian ketahuan orang lain bahwa dia tidak sholat berjamaah. Alias ibu harus inovatif, kreatif dalam menasihati, mendakwahi orang tua atau suami. Dan kemudian teruslah berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT berkenan membuka pintu hidayah untuk suami Anda. Di antara yang perlu juga dilakukan, dihadirkan di rumah Anda televisi-televisi yang mengajarkan ilmu seperti Fatwa TV dan yang lain sebagainya.
Tidak harus ibu berkata, dengarkan itu, lihatlah itu, tidak harus. Yang penting dia pernah mendengar, pelan, tapi terus menerus pada suatu saat nanti ada momentum di mana suami karena mendengar, sering mendengar, akhirnya suatu saat terbuka pula pintu hidayahnya. Ya. Dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan, tidak harus ibu pesimis, pintu hidayah masih terbuka lebar, kesempatan masih terbuka lebar. Karena itu pasrahkan kepada Allah SWT, semoga Allah membalikkan suasana hati suami ibu agar menjadi lelaki yang soleh dan betul-betul menjadi qudwah, keteladanan yang baik untuk keluarganya. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Umu Yodi yang bertanya dari Pekanbaru. Kali ini ada Pak Muslim dari Sambas sudah tersambung di line telepon. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak, satu pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muslimin. Izin nanya Ustaz. Ya. Ustaz, saya rencananya mau usaha jual barang secara kredit. Hitunglah handphone barangnya. Ya. Pertanyaannya, bolehkah saya memasang harga tapi barang belum saya miliki? Baik. Misal cicil 6 bulan 1 juta, cicil 8 bulan 1,5 juta. Baik. Setelah kalau pembeli memilih harga yang disepakati, baru barangnya saya miliki, saya belikan. Dengan catatan, saya tidak mengambil uang apapun dari calon pembeli sebelum saya miliki dan serahkan ke calon pembeli. Syukur Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa thabakallahu kepada Bapak Muslimin di Sambas ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak Muslimin, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Idealnya, kondisi ideal, paling ideal adalah ketika kita berjual beli, kita sudah punya barang. Karena jual beli itu adalah satu tindakan hukum. Sehingga seharusnya orang yang tidak punya barang tidak bisa menjual. Dan tidak boleh menjual karena dia tidak punya barang. Seperti halnya orang yang tidak punya anak, tidak mungkin menikahkan. Ya, punya anak dulu baru menikahkannya dengan lelaki lain. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa jual beli itu satu hal yang terus berulang dalam satu hari berkali-kali, bahkan ratusan mungkin ribuan kali bagi seseorang. Maka Allah berikan keringanan. Para ulama kontemporer telah memberikan alternatif bagi orang yang belum punya uang dan penjual yang belum punya barang. Yaitu jangan ada ikatan jual beli. Namun hanya sekedar janji bahwa saya butuh HP dengan spek demikian, saya ingin pembiayaannya sekian bulan, oke, itu sekedar penawaran saja. Baik, besok silakan datang, saya akan datangkan barangnya. Kalau memang jadi, ya silakan beli. Kalau tidak, tidak masalah. Ya, sekedar janji akan menjual dan membeli ini boleh, selama tidak ada keharusan untuk membeli. Ya, selama tidak ada anggapan bahwa kalau sudah ada omong-omong, kemudian harus membeli. Tidak. Belum ada keharusan membeli, kecuali setelah penjual betul-betul memiliki barang yang ingin dibeli. Nah, sekedar penawaran opsi bahwa saya butuh ini, oh ya siap, saya akan bisa datangkan, itu boleh. Selama itu tidak naik level menjadi sebuah perikatan. Karena jual beli itu adalah sebuah perikatan yang kalau itu dibunyikan dalam nota formilnya, itu akan menjadi ikatan jual beli, ya, akta jual beli atau diistilahkan AJB. Nah, selama komitmen itu belum bisa dijadikan sebagai sebuah perikatan, maka itu sekedar janji saja, itu boleh, ya. Allah taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Oke, semoga bermanfaat ya. Kita ke penelpon berikutnya. Ada Ibu Hamba Allah dari Lampung. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu, pertanyaannya satu untuk Ustadz. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, kemarin saya itu pulang umroh tanggal 24 Desember. Ya. Tapi sebelum saya umroh itu kan saya sudah punya penyakit sejenis. Saya ke sana itu paling enggak untuk
pengampunan dosa biar penyakit saya itu hilang gitu Pak, Pak Ustadz. Tapi saya udah nyampe pulang dari umroh juga perasaan itu masih ada. Saya Suka sama jenis gitu ya? Iya Pak, saya umur sekarang udah 48 tahun. Saya menikah sudah 3 kali, tapi saya nggak jadi. Ya dokter bilang harus diterapi Bu, harus menikah biar sembuh. Tapi setiap saya menikah itu tidak jadi Pak. Kita bercerai. Ya. Terus makanya saya sebelum pergi umroh itu saya udah tobat nasuha selama 3 tahun. Belajar sholat yang baik gitu Pak. Baik. Tapi sepulang dari sana kok perasaan itu tetap masih ada. Baik. Tapi saya udah nggak bersetubuh lagi sama perempuan itu enggak. Ya, baik. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Baik Ibu. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu di Lampung ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, pertama kita itu bersyukur ya. Diciptakan sebagai manusia yang punya rasa. Karena kalau manusia sudah tidak punya rasa itu sudah mati, dia menjadi mayat. Dosa-dosa yang Allah haramkan itu semuanya adalah dosa-dosa yang ada syahwatnya, ada nafsunya. Jangan dipikir bahwa saya tidak punya nafsu, saya tidak tertarik dengan wanita yang cantik. Saya tertarik, saya tergoda. Tetapi walaupun ada hasrat, ada minat, ada ketertarikan, saya tahan. Saya berusaha menundukkan pandangan. Saya menghindarinya, saya menjauhinya seperti Allah katakan wala taqrabuz zina. Janganlah mendekati zina. Ya kalau kita sudah sadar bahwa kita potensi terjebak dalam zina, ya apapun yang dapat menjerumuskan saya hindari. Demikian pula dengan problemnya ibu. Ketika ibu punya ketertarikan dengan sesama jenis, ya bukan berarti akan langsung hilang perasaan tersebut sehingga ketika melihat sesama jenis ibu seperti melihat batu atau pohon gitu, tidak. Tapi perasaan itu harus dilawan, harus ditundukkan, harus semua hal yang dapat merangsang itu harus dihindari, tundukkan pandangan, jauhi hal yang dapat merangsang kembali. Semua dosa itu selama manusia itu normal, apalagi memiliki kelainan, yang normal saja akan tergoda. Jadi kiai ulama pun ketika melihat yang kata orang yang putih-putih, yang bening-bening, ya tergoda. Tapi apakah itu kemudian dituruti? Apakah kemudian itu diikuti? Apakah kemudian itu didekati? Allah SWT telah memberikan solusinya. Wa qulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Aqulil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Dan sebaliknya pun demikian, katakan kepada kaum wanita agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Walaupun ada hasrat, walaupun ada minat, ada ketertarikan, ya ketertarikan itu dilawan. Sehingga obatnya itu adalah melawan. Karena ketika ada ketertarikan kita menganggapnya wajar dan kemudian menurutinya dengan memandang, melihat, mendekati, ya kita akan terjerumus. Ketika kita melihat harta orang lain yang bagus, enak, banyak, kita ada ketertarikan untuk memiliki. Apakah kemudian kita terus mengamatinya, mendekatinya, akhirnya ada kesempatan dalam kesempitan dan kemudian kita ambil? Nah, ini yang harus dilawan. Dengan bersabar, bersyukur, sudah walaupun tidak punya bersyukur, alhamdulillah terlalu banyak orang yang lebih rendah dibanding kita kenikmatannya. Atau kemudian kita katakan itulah kemurahan Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dan seterusnya. Pendek kata, dilawan. Pada suatu saat nanti ketika proses perlawanan ini berulang dan terus berulang, maka lama-lama minat itu akan hilang. Seperti orang yang saat ini betul-betul lagi gila-gilanya makan durian. Dimanapun dia makan durian. Tapi ketika dia berhenti, betul-betul jauhi, dia tidak ingin mencium baunya, dia tidak melihatnya lagi. Maka suatu saat hasrat makan durian itu juga susut. Orang yang kecanduan main game,
Ketika dia lawan kecanduan, keinginan main game itu, dia kurangi, dia jauhi, lama-lama ya tidak ada lagi kecanduan main game. Kecanduan narkoba pun demikian. Dilawan. Yang kedua, hal yang menjadikan kita itu terjatuh dalam dosa biasanya ada faktor-faktor pendukung, pergaulan, bacaan, tontonan, dan lain sebagainya. Hindari jauhi itu. Lama-lama kita akan terlupakan, pertamanya tersibukkan, terlupakan, dan kemudian menjadi sebuah kebiasaan, dan kemudian menjadi sebuah perilaku. Yang ketiga, yang mampu membersihkan diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu menciptakan dunia ini melalui proses sebab akibat. Sebagaimana hasrat itu muncul ada akibat, ada penyebabnya, maka hilangnya hasrat juga ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Sibukkan diri dengan ibadah. Perbanyaklah berzikir, istighfar, membaca Al-Quran dengan niat memohon kesucian jiwa. Dahulu ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW minta izin berzina. Maka Nabi memberikan arahan agar mendoakannya agar Allah sucikan jiwanya. Sehingga pendek kata, proses itu harus dijalani. Tidak ada solusi yang instan. Allah Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Kita sampaikan terima kasih. Itu jadi jawaban sekaligus pertanyaan terakhir Ustaz untuk episode kita sore hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pemirsa yang telah bersama kami dalam program Live Interaktif Bekal Muslim bersama Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Dan pemirsa kami informasikan insya Allah besok akan hadir program Live Interaktif spesial, yakni manasik haji bersama Asatizah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, insya Allah setiap hari mulai tanggal 27 Mei hingga tanggal 6 Juni 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Anda juga kami berikan kesempatan nanti untuk bergabung dan bertanya di jalur yang sama. Kemudian program-program live interaktif masih akan berlanjut sesaat lagi, insya Allah kita akan ikuti live interaktif fikih praktis, ilmu waris, dan problematika keluarga, insya Allah bersama dengan Ustadz Nizar Sa'ajabal LCMPD. Dan program-program lainnya juga bisa Anda ikuti sesuai dengan waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Dan kami menghimbau juga bagi Anda pemirsa Fatwa TV untuk sama-sama bisa berta'awun, berjuang bersama tim Fatwa TV dan juga Dirasa Islamiyah dengan infak yang Anda bisa kirimkan melalui donasi di nomor rekening BSI atas nama Fatwa TV di layar kaca Anda. Atas bantuan dan donasi yang diberikan kami menyampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekhilafan dan sampai bertemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.